Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-46, tauhid. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Ilahukum, Tuhan kamu, ilahu wahid, yang satu. Wahid, satu. Stasiun kita tauhid, satu. Tauhid mensatukan, bukan menyatukan, mensatukan, menunggalkan. Wa ilahukum ilahu wahid, satu, tunggal, esa, tak berbilang. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Ibnu Fawraq, dari Ahmad Ibnu Mahmud Ibnu Kharzad, dari Masih Ibnu Hatim Al-Akli, dari Al-Hajwa Abdullah Ibnu Abdul Wahhab, dari Hamad Ibnu Zaid, dari Sa'id Ibnu Sa'ad Ibnu Hatim Al-Ataki, dari Ibnu Abi Sadaqah, dari Muhammad Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun fi man kana qablakum lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Dulu sebelum kamu ada seorang laki-laki, dia tidak ada amalnya lain, tidak punya amal, amalnya cuma satu. Apa amalnya? Tauhid, mengesahkan Allah. Faqala li ahlihi, dia berkata kepada istrinya, idza muttu, kalau aku mati, fahriquni, bakar jasadku, summa ashaquni, setelah kamu bakar, kamu hancurkan arang-arangnya, dharu nisfi fil bar, buat setengahnya di daratan, wa nisfai fil bar wa nisfai fil bahr, setengah di darat, setengah di laut, fi yaumi rihin, pada angin sangat kencang. Wa fa'alu, mereka pun membakar jenazah jasadnya, lalu dibagi dua debunya. Faqala Allah azza wa jalla lirrih, Allah berfirman kepada angin, addi ma akhadti, tunaikan kerjamu hai angin, tiup. Fa idza huwa baina yadayhi, maksud dia setengah di darat, setengah di laut, biar supaya dia tidak menyatu lagi, tidak bisa menghadap Allah. Kata Allah kepada angin, terbang, satukan lagi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Satu lagi. Faqala lahu, Allah tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, untuk apa kau pesan wasiat bakar jasad setengah di darat, setengah di laut? Orang itu menjawab, istihya'an minka, supaya aku tidak menghadapmu karena aku malu menghadap engkau ya Allah, amalku tak ada. Apa kata Allah? Apa yang dilakukan Allah? Faghfaralah, diampunkan Allah semua dosa-dosanya. Orang bertauhid pasti ada rasa malu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian puluh cabang, sekian 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, al-haya'u syu'batun minal iman. Karena malu Allah ampunkan dosa. Mengapa malu? Karena bertauhid. Orang tak bertauhid tak punya malu.
Apa itu tauhid? Huwal hukmu bi anna Allah wahidun. Menetapkan bahwa Allah itu esa, tunggal, tak berbilang. Wal ilmu bi anna syai'a wahidun aidan tauhid. Mengetahui bahwa sesuatu itu satu, itu juga disebut dengan tauhid. Wa yuqalu, contoh dalam kalimat wahadtuhu. Wahadtuhu, saya tunggalkan dia. Idza wasaftahu bil wahdaniyah, kalau kau katakan dia satu tunggal, wahadtuhu, wahid. Kami qalu sajja'tu fulanan, idza nasibtahu idza saja'ah. Sajja'tu fulanan, aku buat dia berani. Kalau dinisbatkan pada saja'ah, saja'ah berani, wahdaniyah, tunggal. Yuqalu fil lughah, dalam bahasa Arab, wahada, yahiddu, wahid, wa wahdun, wa wahidun. Asal semuanya adalah wahada, wahidun, wa wahdun, wa wahidun. Kama yuqalu, sama seperti fardun, wahdun, fardun, fahuwa faridun, faridun, wahidun, wa fardun, wahdun, wa faridun, wahidun. Wahid, satu. Wahid, satu-satunya. Aslu ahad, asal kata ahad, qul huwallahu ahad, asalnya itu wahada. Faqullibatil wawu hamzatan, lalu wawunya itu dirubah menjadi hamzah. Itu maka disebut asalnya, asal katanya wahada. Qulibatil wawu hamzah, wawunya dibalik menjadi hamzah. Ahadun. Qul huwallahu ahad. Wal wawul maftuhah qad tuqallabu hamzatan. Waw yang berbaris atas wahada diganti menjadi hamzah. Kama tuqallabul maqsurah wal matmumah. Sebagaimana yang berbaris bawah maksurah, matmumah baris dhammah juga diganti menjadi hamzah. Seperti imra'atu asma, yakni wasma minal wisamah. Seperti kata asma, itu asal katanya wasma dari kata wisamah. Wa makna kaunihi subhanahu wa ta'ala wahidan ala lisanil ilmi, Allah itu esa, tunggal, tak berbilang menurut ilmu. Qila huwallazi la yasihhu fi wasfihi al-wad'u war-raf'u. Ada pendapat mengatakan makna itu adalah la yasihhu fi wasfihi, tidak boleh, tidak sah menyebut sifatnya, al-wad'u, sifat yang tidak boleh dibuat-buat, war-raf'u, bi khilafi qaulika insanun wahidun, li'annaka taqulu insanun, li'annaka taqulu insanun wahidun, orang itu satu, li'annaka taqulu insanun bila yadin wala rijlin fayasihhu raf'u syai'in minhu. Kalau sudah disebutkan wahidun, maka tidak boleh ada yang dibuat, tidak boleh ada yang dicopot, tidak boleh ada yang dilepas, tunggal, satu. Bagaimana kalau kita katakan fulan wahid, berarti tidak satu, tunggal, tak boleh dicopot. Li'annaka taqulu insanun bila yadin wala rijlin, ada satu orang tak punya tangan, tak punya kaki, fayasihhu raf'u syai'in minhu, ada yang bisa dilepas darinya. Wal haqqu subhanahu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ahaduz zat, zatnya esa, tunggal, tak bisa dibagi-bagi, tak bisa dilepas-lepas, tak bisa dicopot-copot. Bi khilafil ismil jumlah al-hamilah, berbeda dengan isim jumlah al-hamilah. Kata Imam Al-Arusi menjelaskan makna ini, ismul mawdu' lidilalah ala jumlatin murakkabah min hayawaniyah wa natiqah. Ini maksud dengan isim jumlah adalah nama yang menunjukkan
sesuatu yang tersusun dari anggota tubuh seperti hewan, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Hamilatul ajzat tarakkabat minha syakhsiyah allati hiya tahtan naw'iyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak bisa begitu. Tak bisa dibagi-bagi. Pokoknya kalau sudah satu, esa, tunggal, tak berbilang, tak bisa dipecah-pecah, tak bisa dibagi-bagi, tak bisa dicopot-copot. Ahaduz zat. Zatnya satu. Tapi kita tak disuruh memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena kamu tak sanggup memikirkan zat Allah. Qala ba'du ahli taqi, sebagian ulama ahli hakikat berkata, makna annahu wahid, arti wahid nafyut taqsimi li dzatihi. Zatnya tak bisa dibagi-bagi. Abdul Somad bisa dibagi-bagi. Somad itu satu, bisa dicopot kakinya, bisa dicopot tangannya, bisa dicopot kepalanya. Allah tak bisa. Wa nafyut tashbih, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Makanya Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan dia. Tidak boleh disamakan dengan sifat. Namanya, zatnya, sifatnya tak boleh. Makanya kalau ada bentuk kesamaan, kita besar, Allah besar, apa bedanya? Maha besar. Wa nafyu syarik ma'ahu. Tidak boleh Allah itu punya partner. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di dunia ini ada Allah satu lagi, dua Allah, hancur binasa. Supir aja tak boleh dua, apalagi Allah. Nafyu syarik ma'ahu, tak boleh punya partner fi af'alihi, dalam perbuatannya, wa masnu'atihi, dalam karya-karyanya. Pokoknya dia tunggal. Qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tak berbilang. Zatnya, perbuatannya, sifatnya tak boleh sama dengan makhluk. Wa tauhidu salasatun. Tauhid itu dibagi tiga. Pertama, tauhidul haqqi lil haqqi. Tauhid Allah terhadap Allah itu sendiri. Wa huwa ilmuhu, tauhidul haq, tauhid Allah terhadap dirinya sendiri. Maksudnya ilmuhu bi annahu wahidun. Pengetahuan Allah terhadap dirinya bahwa dia tunggal satu. Wa khabaruhu anhu bi annahu wahidun, dan dia memberitahukan dirinya bahwa dia satu. Pengetahuan saya tentang saya itu disebut dengan ilmu saya. Saya memberitahukan tentang saya kepada orang lain. Jadi ada dua, pengetahuan ke dalam dan pemberitahuan ke luar. Itu beda ilmu dan khabar. Ilmu, Allah tahu bahwa dirinya tunggal. Khabar, Allah memberitahu kepada makhluknya bahwa dia tunggal. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembah aku. Sani, tauhidullah, tauhidul haqqi lil khalqi. Tauhid Allah kepada makhluk. Wa huwa hukmuhu subhanahu bi anal abda muwahhidun, yaitu Allah mewajibkan makhluk supaya menunggalkan, mengesakan Allah. Jangan politeisme, tapi monoteisme. Wa khalquhu tauhidul abdi. Kewajiban makhluk adalah mengesakan Allah. Mau masuk Islam, berani untuk berkata tidak, la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Pokok kayu tidak, patung-patung tidak, sungai laut tidak, binatang tidak, jin tidak. La ilaha illallah. Salis, yang ketiga, tauhidul khalqi lil haqqi. Tauhidnya makhluk kepada Allah. Wa huwa ilmul abdi bi anna Allah azza wa jalla wahidun. Pengetahuan seorang hamba bahwa Allah itu esa tunggal. Pengetahuan saya terhadap Allah bahwa Allah itu esa tunggal. Wa hukmuhu wa ikhbaruhu anhu bi annahu wahid. Setelah saya tahu, lalu saya memberitahukannya kepada orang lain. Taulah engkau wahai fulan, taulah engkau wahai anakku, taulah engkau wahai kawanku bahwa Allah itu esa. Jadi ada dua, pengetahuan untuk diri sendiri, memberitahu orang lain. Faqir syai' la yu'ti. Orang yang tak punya pengetahuan, dia tak bisa bagi apa-apa. Orang yang tak punya duit, tak bisa dia bersedekah.
Fahadhihi jumlatun fi makna tauhid ala syartil ijaz wa tahdid. Inilah makna tauhid secara ringkas. Ringkasnya aja 1 lembar setengah. Waqtalafan ibaratus syuyukhi an makna tauhidi. Terdapat berbeda ungkapan ulama tentang menyebut apa itu tauhid. Aku dengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Muhammad bin Abdullah bin Syadzan, dari Yusuf bin Husain, dari Zunnun Al-Misri. Imam Zunnun pernah ditanya, apa itu tauhid? Kata dia, an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya'i bila mizaj. Itu arti tauhid. Engkau tahu bahwa kuasa Allah itu terhadap segala sesuatu tidak bercampur dengan yang lain. Saya tidak punya kuasa. Saya bisa ceramah ini ditonton orang banyak, bercampur dengan kuasa orang lain. Ada kameramen, ada teknisi, ada lighting, ada banyak. Allah Ta'ala tak begitu. Bagaimana Allah itu? Anta'lama, engkau tahu anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila mizaj. Allah punya kuasa terhadap sesuatu tanpa ada campur tangan selain dia. Wa san'ahu lil asya' bila ilaj. Dan Allah bisa mencipta sesuatu tanpa alasan. Karena dia tidak perlu alasan, beda sama kita. Kau kenapa pergi ke sana? Saya mau jahit baju hari raya, mau beli tempat kue. Tapi ini PSBB, tak apa-apalah, cari jalur-jalur tikus. Allah Ta'ala tak ada alasan, karena dia tidak ada penghalang. Wa illata kulli syai'in sana'ahu wa la illata li sun'ihi. Engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta segala sesuatu dan tidak ada sebab kecuali dia mengasih tahu sebab. Kenapa diciptakannya manusia ini, untuk apa? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Wa mahma tusawwir fi nafsika syai'an fallahu bi khilafihi. Apapun yang kau bayangkan dalam dirimu, Allah itu begini, begono, begitu, maka Allah tidak seperti itu. Apapun yang kau bayangkan, kau pejamkan mata, nampak kau hijau, merah, berputar-putar, bintik-bintik, itukah Allah itu? Fallahu bi khilafihi. Allah tidak seperti itu. Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, Allah tidak seperti itu. Jadi kita tidak disuruh mencari-cari, memejamkan mata, pergi ke gunung bersemedi. Tidak. Kita hanya disuruh wa'bud rabbaka, banyak-banyak saja beribadah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yang diyakini itu datang, sampai mati. Aku mendengar guruku berkata, dari Ahmad bin Muhammad bin Zakaria, dari Ahmad bin Atha, dari Abdullah bin Saleh, dari Al-Jariri, laisa li'ilmi tauhid illa lisanut tauhid. Ilmu tauhid itu tidak akan ada, tidak akan wujud kecuali dengan lisan tauhid. Bagaimana bisa orang punya ilmu tauhid? Dia mesti lisan tauhid. Apa maksud lisan tauhid di sini? Dia mampu mengungkapkan. Di mana letak tauhid itu? Di hati. Letak lisan itu lidah. Lisan mentauhidkan la ilaha illallah. Letak asli pengetahuan itu di mana? Pengetahuan itu bukan di lidah. Pengetahuan itu di dalam. Lalu diungkapkan dengan lidah, karena kita tak tahu apa yang ada dalam diri orang. Kau mau masuk Islam? Ya, Pak. Yakin kau Allah itu Esa Tunggal? Yakin, Pak. Coba kau bersyahadat? Enggak perlulah, Pak, di dalam aja. Mana aku tahu apa isi hatimu? Kau pikir aku tukang sulap?
Maka kau ungkapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sama antara yang di mulut dengan yang di hati, benar tauhid. Kalau lain di mulut, lain di hati, munafik. Bukan judul lagu. Lain di bibir, lain di hati. Kalau sama yang di mulutmu dengan yang di hatimu, berarti kau sidik, jujur. Lain di mulutmu, lain di hatimu, berarti kau munafik. Ila haddasa kadzdzaba, kalau bicara dusta. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid. Ifradul muwahhidi ifradul muwahhadi bitahqiqi wahdaniyatihi bikamali ahadiyatihi annahul wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad. Ifradul muwahhadi, yang ditauhidkan itu tunggal esa, tak berbagi, tak berbilang. Bitahqiqi wahdaniyatihi, dengan hakikat sebenar-benar esa tunggal. Bikamali ahadiyatihi, dengan kesempurnaan keesaannya. Annal wahid alladzi lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah yang satu esa tunggal itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak membelah diri. Makna beranak di situ artinya berbagi, membelah dirinya. Seperti seorang perempuan melahirkan anak, dia tidak menciptakan anak. Allah Subhanahu wa taala, makhluk ini diciptakannya. Walladzi khalaqakum, bukan makhluk ini keluar dari dirinya. Kalau keluar dari dirinya, itu disebut dengan yalid. Kita tidak keluar dari diri Allah, kita ini diciptakan Allah. Allah makhluk, Allah tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya, dan makhluk bukanlah yang keluar dari diri Allah. Itu makna lam yalid wa lam yulad. Binafil abdad wal andad, menafikan segala lawan, segala yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk-makhluk tak ada kuasa. Wal andad, la taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan Allah itu punya kawan, punya partner, punya relasi. Wal asya bila tasbih, dan segala sesuatu bila tasbih, tak boleh disamakan dengan Allah. Allah berkaki, Allah bertangan, Allah berkepala, Allah bermuka, tak boleh. Tak boleh disamakan. La tasbih. Wala takyif, tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk, dan tidak boleh pula disebutkan takyif, bagaimana cara, proses. Jadi kalau nanti ada orang membaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana Allah? Enggak boleh. Pokoknya Allah itu maha kuasa. La takyif wala taswir, tak boleh digambarkan, tak boleh diilustrasikan. Wala tamsil, tak boleh diumpama-umpamakan. Makanya tak ada, jangankan Allah, Nabi Muhammad SAW pun dalam film tak ada gambarnya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu pun yang sama, yang serupa, yang mirip dengan dia. Wa huwas sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Kau melihat? Ya. Allah melihat? Ya. Kalau begitu samalah? Tidak. Karena penglihatan aku terbatas. Penglihatan Allah tak terbatas. Aku apa yang di balik dinding sudah tak tahu. Allah mendengar? Ya. Kau mendengar? Ya. Kalau begitu sama? Enggak. Makanya untuk membedakan itu disebut maha mendengar, maha melihat. Karena nafiyat tasbih, tak boleh disamakan Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Imam Junaid berkata, idza tanahat uqulul uqala fi tauhid tanahat ilal hirah.
Kalau akal orang yang berakal itu sudah habis dipakai untuk tauhid, maka dia berakhir pada kebingungan. Tak bisa akal ini dipakai. Kalau kata orang Melayu, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah itu bambu. Orang kalau gak bambu panjang sejengkal dipasang untuk mengukur laut, mana bisa? Maka Allah itu tidak dicari dengan akal. Itu filosof-filosof itu Pak Ustadz katanya bisa mencari Allah dengan akal. Dia hanya sampai pada titik bahwa alam ini diciptakan oleh pencipta. Itu saja sampai. Prestasi filosof-filosof Yunani itu, waktu itu orang Yunani itu paganisme, menyembah batu-batu, menyembah patung-patung. Ketika filosof itu melawan arus, mereka tidak menyembah patung, tidak menyembah batu, tapi berkeyakinan ada pencipta. Itu saja. Tapi namanya siapa, cara beribadahnya gimana, itu tidak tahu. Andai Allah tidak menurunkan Nabi gimana? Pakai akal kita mencari Allah. Ya kita hanya sampai pada titik, itulah kemampuan kita. Bahwa alam ini ada penciptanya. Namanya siapa? Masing-masing kita ngasih nama. Menurut kau siapa nama yang menciptakan alam ini? X. Menurut kau? Q. Menurut kau? Z. Sedangkan wahyu datang menyebutkannya sedetail. Siapa nama dia? Allahu la ilaha illa huwa. Apa kerja dia? Al-Hayyu, maha hidup. Apa sifat dia? Al-Qayyum, maha mengatur. Ada kuasa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu wahyu, bukan akal. Akal tak sampai ke situ. Maka karena keterbatasan akal, Allah kirimlah Nabi. Siapa memilih Nabi itu? Allah. Kita nggak bisa komplain. Kenapa tak ada dikirim Nabi dari Riau? Nggak bisa. Itu Pak prerogatif Allah SWT. Makanya Islam itu artinya istislam. Kita berserah kepada kuasa Allah. Kau kirim seorang Nabi dari Jazirah Arab, kami ikut aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku dengar guruku Muhammad bin Husain berkata, dari Abul Husain bin Muqassim, dari Ja'far bin Muhammad, dari Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid. Imam Junaid, apa itu tauhid? Tadamhala fihi rusum. Ketika gambar-gambar bentuk-bentuk sudah hilang, tak ada lagi. Kalau masih ada gambar, masih ada bentuk, masih ada rupa, bukan tauhid. Tadamhala fihi rusum. Tak bergambar, tak berbentuk, tak berupa. Watan dari jufihil ulum. Segala ilmu pengetahuan melebur. Wa yakunullahu kama lam yazal. Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan terus ada, maha ada, tak pernah tak ada, azali, tidak berawal, tidak berakhir. Itu arti azali. Azali, tak berawal, tak berakhir. Kita berawal, mungkin berakhir. Kita ada awal kita. Dan setelah nanti di akhirat, yang baik masuk surga, kekal di surga itu, kekal. Tapi mungkin berakhir. Kalau kata Allah, hilang kau, hilang. Tapi karena Allah sayang, dibuatnya kita kekal dalam surga. Yang buat dosa, masuk neraka. Tapi sudah suci, masuk ke surga. Kalau ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Yang tak ada iman kepada Allah, masuk neraka. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Qala al-Husari, Imam Husari berkata, usuluna fit tauhid khamsatu asya'. Dasar tauhid itu ada 5. 1, raf'ul hadasi. Segala yang selain Allah hilang. Itu tauhid. Tidak ada pokok kayu, tidak ada binatang, tidak ada jin, tidak ada apapun, tak ada.
Yang ada hanya Allah. 2. Ifradul qidam. Yang kekal hanya Dia saja. Pak Ustadz, malaikat-malaikat itu kekal enggak? Malaikat asal habis tugasnya mati. Ustadz meninggal, ya. Siapa nyabut nyawa Ustadz? Malaikat maut. Malaikat-malaikat yang lain itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati bernyawa pasti mati. Terus malaikat maut itu siapa yang mematikan dia? Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mati malaikat maut. Lalu yang kekal abadi Allah Subhanahu. Tidak. 3. Hijrul ikhwan. Hajrul ikhwan. Meninggalkan ikhwan. Kalau perempuan akhwat. Kadang orang ini kalau disebut ikhwan, apa tuh Pak Ustaz? Akhwat tahu? Tahu. Ikhwan itu lawan dari akhwat. Tahu ikhwan tak tahu, akhwat tahu. Hajrul ikhwan, meninggalkan kawan. Maksudnya apa? Uzlah. Mengasingkan diri, riyadhah, supaya mampu mencapai level tauhid. Wa mufaraqatul awtan. Meninggalkan kampung halaman. Itulah kemarin sudah kita bahas musafir. Raful hadas, segala makhluk tak ada. Yang ada hanya Allah. Ifradul qidam, yang kekal hanya Allah. Yang lain tak kekal, mati, hilang, binasa, hancur. Riyadhah, uzlah, meninggalkan kawan-kawan, meninggalkan kampung halaman. Wa nisyanu ma'alima wa jahila. Melupakan segala yang dia tahu dan yang tak dia tahu. Segala yang kau tahu, segala yang tak tahu, kau hilangkan, kau lupakan. Kau banyak-banyak riyadhah kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan kuasanya. Itulah tauhid. Kata Imam Junaid. Aku mendengar Mansur bin Khalaf al-Maghribi berkata, Kuntu fi Sahnil Jami' di Baghdad. Aku sedang berada di satu masjid di Baghdad. Jami' Mansur namanya. Wal-Husari yatakallam fi tauhid. Waktu itu ada Imam Al-Husri. Dia sedang berbicara tentang tauhid. Fara'aitu malakaini ya'rujani ila sama'. Aku lihat malaikat naik ke langit. Ini yang ngomong ini Syekh Mansur bin Khalaf. Apa iya orang bisa nengok malaikat? Baca Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kata Al-Ghazali, kalau orang sudah sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna, Allah singkapkan hijab, dia melihat malaikat. Kata Imam Mansur, aku lihat dua malaikat naik ke langit. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Satu malaikat berkata, alladzi yaqulu hadzal rajul ilmu tauhid wa tauhid ghairuhu. Alladzi yaqulu hadzal rajul ilmu tauhid, yang dikatakan orang ini ilmu tauhid wa tauhidu ghairuhu, bukan itu tauhid itu. Yakni maksudnya bukan itu tauhid. Kuntu bainal yaqzati wan naum. Aku melihat malaikat naik itu bukan waktu sedang duduk jaga itu nampak malaikat itu kan. Bainal yaqzati wan naum, antara tidur dan jaga. Kita kadang mau juga tuh antara tertidur dan jaga, bisa nampak HP itu hidup. Rupanya memang hidup. Kan itu maksudnya. Orang mendapatkan ilham. Kalau sama malaikat, kalau sama nabi namanya mukjizat. Tak ada lagi mukjizat, nabi sudah habis. Tinggal kita, itu namanya ilham. Kadang mau dia datang antara tidur dan jaga. Nampak. Qala farisut tauhid huwa isqatul wasa'id inda ghalabatil hal war ruju' ilaiha indal ahkam. At-tauhid, kata Imam Faris, apa itu tauhid? Isqatul wasa'id, menghilangkan segala sarana inda ghalabatil hal. Ketika dia sedang berada di satu stasiun, satu posisi, satu kondisi, ditempatkan Allah seorang hamba itu berada di kondisi itu,
maka gugurlah segala sarana, segala usaha, tak ada lagi, hanya berserah kepada Allah, hanya Allah semata. Itulah tauhid. Warruju'u ilaiha indal ahkam, dan kembali setelah selesai, kembali normal lagi. Jadi tidak sepanjang masa, enggak. Ada saatnya diletakkan, macam Nabi menerima wahyu, tiba-tiba Nabi menerima wahyu, kemudian setelah itu tersadar dia sampai. Nah begitu juga, diletakkan Allah kita dalam satu posisi, kondisi, sehingga kita lepas dari segala sarana, tapi kembali lagi. Wa annal hasanati la tughayyirul aqsama minasyaqawati was-sa'adah. Sesungguhnya kebaikan itu tidak bisa dibagi antara sengsara atau bahagia. La tughayyirul aqsam, tak bisa, tak berubah pembagian. Apa maksudnya? Mengikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita membagi menurut pembagian kita. Ini baik, ini tak baik, ini bagus, ini tak bagus, ini beruntung, ini rugi. Kalau orang sudah level tauhid, tak begitu lagi. Tidak ada lagi pembagian menurut dia. Yang ada pembagian menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abu Bakar bin Sazan, dari Imam Shibli. Kata Imam Shibli, at-tauhid sifatul muwahhadi haqiqatan. Sifatul muwahhadi haqiqatan. Sifat yang ditauhidkan. Sifat dia yang ditauhidkan. Siapa yang ditauhidkan itu? Allah. Yang diesakan, yang ditunggalkan. Wa hilyatul muwahhidi rasman. Sifat Allah secara hakikatnya yang ditunggalkan dan diesakan, tak ada lagi selain dia, hanya dia semata. Wa hilyatul muwahhidi rasman. Dan pengetahuan orang yang mentauhidkan. Kalau begitu ada dua, ada yang ditauhidkan, ada yang mentauhidkan. Yang ditauhidkan itu siapa? Allah. Yang mentauhidkan itu siapa? Kita. Kita mentauhidkan Allah. Su'ilal Junaid an tauhidil khas. Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid khas. Tauhid awam, la ilaha illallah. Bagaimana tauhidnya khas? Ayyakunal abdu syabhan baina yadaillah. Allah seorang hamba berada di hadapan Allah seperti mayat yang diletakkan, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa. Itulah tauhid. Ambil mayat, letakkan depan orang yang memandikan, terserah orang yang memandikan itulah. Mau diambilnya kapas, ditusuknya ke telinga, ke hidung, tak melawan lagi. Itulah tauhid. Itu tauhid khawas. Kita ni la ilaha illallah, tapi masih melawan lagi. Kalau tauhid khawas tak ada melawan. Apapun dibuat Allah Ta'ala tak melawan. Kita ni masih ada melawan lagi. Kau bayar zakat, siap. Habis itu sedekah, tapi udah zakat pak, masa sedekah lagi? Tak masih melawan lagi. Tajri alaihi tasarifu tadbirihi. Mayat di depan orang yang mandi kan, tajri alaihi tasarifu tadbirihi. Ya terserah yang mandi kan, mau digini-gini kayaknya kerangan kaki-kaki kepala, terserah. Tauhid satu saja. Fi majari ahkami qudratih, mengikuti mengalirnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fi lujaji bihari tauhidihi, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang di lautan tauhid. Seperti orang naik sampan yang tak berpegang kemudi. Duduk dari sampan, lah terserah engkau ya Allah. Itu tauhid. Itu sebagai gambaran, bukan maksud tauhid itu. Jangan pula nanti setelah ini pergi naik sampan, matikan mesin, kemudian kau kenapa tak hidup kan? Begini kata Ustaz puncak tauhid itu. Bukan. Ini kalimat perumpamaan. Bil fana'i an nafsihi, dirinya sudah fana. Fana itu apa? Hilang.
Tapi ada badannya ada. Keinginannya sudah tak ada lagi, hawa nafsunya sudah tak ada, tercabut. An da'watil khalqi lahu wa an istijabatihi bihaqaiqi wujudihi wa wahdaniyatihi. Hilang dirinya sudah fana, tidak lagi ada daya, tak lagi ada kuasa, tak ada kemauan, tak ada lagi hawa nafsu, sudah diserahkannya kepada Allah semata. Itulah yang disebut dengan tauhid. Fi haqiqati qurbihi, hakikat kedekatan dia dengan Allah, bihzihabi husnihi wa harakatihi. Tidak lagi ada yang disangka baik menurut dia, tapi yang dia ikut baik menurut Allah. Wa harakatihi, tak lagi ada gerak dia, yang ada hanya gerak Allah. Ini tauhidnya khawas. Liqiyamil haqqi subhanahu lahu. Kenapa dia bisa begitu? Karena Allah Ta'ala membuat dia begitu. Fima arada minhu. Allah ingin dia seperti itu. Kenapa kita tak dibuat Allah seperti itu? Karena kita tak riyadhah. Mereka riyadhahnya kuat. Kan udah kita bahas sebelum stasiun. Ada yang tak makan sampai sekian, berbukanya hanya minum air, sampai lapar sangat, merebut buah labu pun hilang. Itu maka diikuti dari awal. Jangan ujuk-ujuk langsung ke tauhid aja. Wa huwa an yarji'a akhirul 'abdi ila awwalihi fayakunu kama kana qabla an yakun. Dia balik ke awalnya, back to basic. Kama kana qabla an yakun, seperti dia sebelum ada sedia kala. Lam yakun syai'am mazkura, seperti roh sebelum berjumpa dengan jasad. Kan setelah roh berjumpa dengan jasad nih baru ada kehendak, ada kemau. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Roh berjumpa dengan jasad. Begitu roh berjumpa dengan jasad, muncul syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Setelah dilawannya ini, pakai apa melawannya? Riyadhah. Lulus dari riyadhah, dibalikkan Allah lagi dia, ayyarji'a, balik hamba itu ila awwalihi fayakunu kama kana qabla an yakun, seperti dia sedia kala waktu dulu Allah mengambil sumpah. Waktu Allah dulu mengambil sumpah, wa iza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Kumpul kita semua waktu itu, diambil Allah Ta'ala sumpah, ditanya Allah, anak cucu Adam, alastu bi rabbikum, bukan aku ini Rabb kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab, bala syahidna. Nah, itulah puncak tauhid. Tauhid khawas. Su'ilal Busanji anit tauhid. Imam Busanji ditanya tentang apa itu tauhid, Tuan Guru? Ghairu musyabbihiz zawat wala munaffis sifat. Tidak ada satu zat pun yang serupa dengan dia, dan tidak ada pula satu sifat pun yang sama dengan dia. Ada zat, ada sifat. Apa zat itu? Nah, inilah Abdul Somad, inilah zat. Zatnya tak ada yang sama dengan dia, sifatnya pun tak ada sama dengan dia. Kalau kita, zat kita sama ayam, sama kambing, sama zat kita. Darah. Sifat pun kadang lebih parah pula lagi kita. Kalau Allah Ta'ala, zatnya tak sama, sifatnya tak sama. Kalau sama, bukan dia. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Mansur bin Abdullah, dari Abu Husain Al-Ambari, dari Sahal bin Abdullah. Suatu ketika Imam Sahal pernah ditanya tentang zat Allah. Imam Sahal, apa zat Allah itu? Zatullahi ta'ala mausufatun bil ilmi. Zat Allah itu hanya disebutkan dengan ilmu. Ghairu mudrikatin bil ihatah. Tidak bisa ditangkap. Zat Allah itu hanya bisa disifati dengan ilmu. La ta'khuzuhu sinatun, dia tak mengantuk, wala naum, dia tak tidur, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan di bumi ini punya dia. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi izni, fa'alul lima yurid, dia berkehendak sesuai kehendaknya.
tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Hanya disifati dengan ilmu, pengetahuan. Ghairu mudrikatin bil ihatah. Tak bisa ditangkap zatnya itu, tak bisa. Kalau zat saya bisa ditangkap. Ini dia zat. Zat pena ini dia zat. Kalau dia tidak, hanya disifati dengan ilmu. Apakah itu apel? Apel itu adalah buah yang bulat seperti tomat, warnanya merah, lebih merah daripada tomat, rasanya macam rasa-rasa bengkuang tapi tidak, manisnya macam manis-manis buah. Itu makna mensifati zat dengan ilmu. Tapi kalau zatnya bisa ditangkap, mana apel itu? Ini apel itu. Kalau Allah tak bisa gitu. Mausufatun bil ilmi ghairu mudrikatin bil ihatah. Wala mar'iyatin bil absari fi darid dunia. Tak bisa ditengok pakai mata kepala di dunia. Wahia maujudatun bihaqaiqil iman. Dia ada, dan itulah hakikat iman. Min ghairi haddin, tanpa batasan, wala ihatatin, tanpa batasan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Setiap selain dia pasti haddin, ada batasnya. Abdul Somad di mana? Di utara, di selatan, ngalor, ngidul, ngetan. Kalau dia tidak, bighairi haddin, tak ada batasan. Wala ihatah, tidak meliputi. Kita pakai jaket. Lalu kemudian di dalam jaket tadi ada baju kaos. Itu dimaksud dengan meliputi. Allah Ta'ala tak bisa begitu. Wala hulul. Allah tidak menempati sesuatu. Halla yahullu. Halla mahallahu. Menempati sesuatu. Allah tidak menempati sesuatu. Allah masuk ke diri saya. Allah masuk ke ayam. Tuhan masuk ke pokok kayu. Tidak begitu. Wala haddin, wala ihatatin, wala hulul. Wa tarahul uyun fil uqba zahiran fi mulkihi wa qudratihi. Tapi nanti di akhirat baru bisa ditengok. Mana dalilnya? Wujuhu yawma idzin nazirah. Wujuhu yawma idzin nazirah. Pada hari itu wajah bercahaya. Siapa nama anaknya? Nadira. Nadira, bercahaya. Itu kepala dibuka jilbab hitam. Hitam manis. Kemana tadi cerita? Nah, nanti baru bisa ditengok. Jadi bagi filosof seperti Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, mereka itu kalau masuk surga, itu mereka tidak mau surga yang mengalir sungai-sungai, ada buah-buahan. Filosof-filosof sudah level itu lagi dia. Level dia adalah hakikat Tuhan itu bagaimana. Makanya nikmat yang paling nikmat adalah ketika memandang Allah. Kenikmatan yang paling tinggi adalah memandang Allah. Hilang segala penasaran ketika hidup, ketika memandang Allah. Itulah ya Bang. Ustadz, kenapa ketika kita baca Quran surga itu di makanan, ada taman? Karena memang itulah kebanyakan pikiran manusia. Kenapa selalu di surga itu diceritakan tentang perempuan, Pak Ustadz? Ya, siapa laki-laki yang tak suka perempuan di dunia ini? Makanya kau baik-baik ya, nanti kalau masuk surga. Sama macam ibu punya anak. Anak ibu ini ingin betul laptop. Maka nanti ketika kau rajin-rajin belajar, nanti kalau ranking mama belikan laptop. Padahal kalau ranking nanti bukan laptop diberikannya. Kawasaki Ninja. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Makanya balasan surga itu a'dadtu li ibadiyas shalihin, kusiapkan untuk hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar. Kenapa setiap orang selalu nanti kau di surga akan ketemu segala bidadari segala? Memang secara umum manusia ini suka makan, sungai, taman-taman,
perempuan. Perempuan suka laki-laki. Tapi tidak semua. Oh, masa iya Pak Ustaz? Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie kalau masuk surga dia tak akan minta bidadari. Yang ditanya, mana Ainun? Jadi jangan pukul rata semuanya. Wa qad hujibal khalqu an ma'rifati kunhi dzati. Makhluk itu terhijab, terdinding, terhijab dari mengetahui hakikat zat Allah. Lalu yang ditunjukkan Allah itu apa? Wadallahum alaihi bi ayatihi. Yang ditunjukkan Allah adalah tanda-tandanya. Datanglah anak-anak TK. Anak-anak TK nanya, Pak Gubernur udah datang, Pak Gubernur udah datang. Udah anak-anak ya, Bapak udah datang ya. Mana katanya. Itu umbul-umbul, tuh mobilnya tuh mobilnya. Karena bagi anak itu cukup nengok mobilnya aja. Bagi mereka itu yang tertarik dia. Cukup nengok itunya udah. Maka kita disuruh menengok tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam. Mungkinkah alam semesta yang begini indah, yang begini teratur, tak bertabrakan bulan dan matahari berjalan tanpa ada penciptanya? Mana mungkin? Fal qulubu ta'rifuhu. Tapi hati bisa mengetahuinya. Wal uqulu la tudriku. Akal tak bisa menangkap hakikatnya. Yanzuru ilaihil mu'minuna bil absar. Orang beriman melihatnya dengan pandangan min ghairi ihatah wala idraki nihayah. Orang beriman akan memandangnya dengan pandangan tanpa meliputi, wala idrak, tanpa dengan menangkap. Mata saya menangkap. Tapi memandang Allah tak begitu, bukan dengan mata. Bi'ainil qalbi, dengan pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu bisa ditangkap dengan mata. Tidak semua pengetahuan itu ditangkap dengan telinga. Ada pengetahuan yang tidak ditangkap dengan mata, tapi masih panca indera. Apa contohnya? Tentang rasa yang di ujung lidah. Saya kalau mau cerita tentang bagaimana rasa buah tin tanpa menunjuk gambarnya. Ustadz, di Maroko dulu ada makan buah tin. Ada? Cemana rasa buah tin itu Pak Ustadz? Cemana aku mau menunjukkan? Oh, tak pernah ke Maroko. Nah, oleh sebab itu maka jangankan yang di hati, yang di ujung lidah aja payah kita ceritakannya. Kalau tak percaya, coba nanti tes, kumpulkan 10 LC, suruh mereka buat definisi rasa tin. LC di Pekanbaru ini kasih kertas. Ustaz, tolong buat cerita tin. Kalau menceritakan yang di ujung lidah aja payah, apalagi yang dirasakan di hati. Imam Junaid berkata, asrafu kalimatin fit tauhid. Kalimat tauhid yang paling mulia, ungkapan tauhid yang paling mulia, maqalahu Abu Bakar, yang diucapkan Abu Bakar. Subhana man lam yajid li khalqihi sabilan ila ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi. Itulah tauhid. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bagi makhluknya cara untuk mengenal, mengetahui Allah, melainkan makhluk itu merasa lemah. Tidak ada cara mengetahui Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Melalui apa? Riyadhah. Kalau berkutat tentang filsafat dengan akal, error lama-lama. Imam Ustaz Abul Qasim berkata, laisa yuridus siddiq annahu la ya'rif. Bukanlah maksud Abu Bakar Siddiq itu bahwa dia tidak mengenal Allah. Li'anna indal muhaqqiqin. Karena menurut ahli hakikat, al-ajzu ajzun anil mawjud dunal ma'dum. Karena yang dimaksud dengan tidak mampu itu adalah tidak mampu mengetahui yang ada, bukan yang tak ada.
Kal maq'ad ajizun an qu'udihi. Seperti kursi. Tidak bisa diduduki. Idh laisa bikasbin lahu wala fi'lin. Karena tidak ada perbuatan, tidak ada usaha. Wal qu'ud maujud. Perbuatan duduk itu ada. Kadzalikal arif. Begitu juga dengan orang yang arif. Ajizun an ma'rifatihi. Dia tidak bisa mengetahui, tapi pengetahuan itu ada. Wal ma'rifatu maujudah. Pengetahuan itu ada. Hanya saja dia tidak tahu. Bukan berarti tidak tahu lalu tidak ada. Li'annaha daruriyah. Karena dia adalah suatu kepastian. Wa inda hadhihi ta'ifah, menurut orang yang mensucikan hati, al-ma'rifatu bihi subhanahu fil intiha daruriyah. Pengetahuan tentang Allah itu pada puncaknya adalah sesuatu kemestian. Mesti. Maka disebut awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'rifatul kasbiyah fil ibtida. Pada awalnya mengenal Allah itu dengan kasbun. Kasbu itu artinya usaha. Belajar, berguru, mengkaji sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadis. Seperti anak lajang mau mengenal perempuan, awalnya kasbu dulu. Cari nama lengkapnya siapa, mau nengok gambarnya, tengok dulu ada tak Instagramnya, ada tak FB-nya. Siapa nama dia? Nadira. Ditulis. Beratus-ratus, yang mana dia nih? Awal-awalnya mencari. Setelah say hello, lama-lama dia yang mengenalkan dirinya. Saking seringnya dicari, saking seringnya ditanya, lama-lama dia mengenalkan dirinya. Ketika dia mengenalkan dirinya, maka saat itu kita sudah tak ada kuasa lagi. Tinggal dia saja. Kita sudah tak ada lagi. Karena kita tak ada berbuat lagi. Yang ada perbuatan dia. Tapi kita masih ada. Bukan berarti kita tak ada. Fal ma'rifatul kasbiyatu fil ibtida. Mengenal Allah dengan cara usaha itu pada awal. Wa in kanat ma'rifatu ala tahqiq. Meskipun pengetahuan Allah SWT secara hakikatnya itu adalah fasenya setelah itu. Falam ya'uddaha siddiq syai'an bil idafah ilal ma'rifah ad-daruriyah. Abu Bakar As-Siddiq tidak memasukkan pengetahuan yang lazim itu ke dalam. Maka kata dia, lam yaj'al li khalqihi sabilan ila ma'rifatihi ila bil ajzi. Itulah tauhid. Seorang tidak mampu mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala karena dia lemah. Bukan berarti tidak ada kemampuan. Kemampuan itu ada, tapi dia tak mampu. Kasiraj inda tulu'is syamsi. Seperti cahaya yang memancar pada saat matahari terbit. Wambisati syu'a'iha. Dan ketika cahayanya itu pada saat terbit pagi memancar. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Ahmad bin Sa'id al-Basri di Kufah, Irak. Aku mendengar Ibnul A'rabi. Kata Imam Junaid, at-tauhid alladhi infarada bihi sufiyatu. Tauhid menurut orang-orang yang mensucikan hati, ifradul qidam anil hadas. Yang kekal hanya Allah saja. Kalau masih kau katakan ada yang kekal selain Allah, berarti kau belum bertauhid. Katanya neraka itu kekal Pak Ustaz, berarti kau belum bertauhid. Katanya alam ini kekal, alam ini tak akan hancur, berarti kau belum bertauhid. Ifradul qidami anil hadas. Yang kekal hanya Allah saja. Selain Allah, hadas. Wal khuruju anil autan. Keluar dari kampung halaman. Keluar dari diri. Keinginan-keinginan. Wa qat'ul muhab. Memutuskan diri dari segala yang dicintai. Karena Allah cemburu kalau masih ada cinta kepada yang lain dalam hati kita. Berarti masih berbagi. La mahbuba bihaqqin illallah.
Tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali hanya Allah semata. Wa tarku ma alima wa jahila. Meninggalkan semua yang dia tahu dan dia yang tak tahu. Wa ayyakunal haqqu subhanahu wa ta'ala makanal jami'. Segalanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kekal Allah. Hilangkan hawa nafsu. Yang ada hanya Allah. Tidak ada yang dicintai yang sebenar-benar dicintai Allah. Tak ada yang diketahui, tak ada yang tak diketahui. Yang diketahui hanya Allah. Allah, Allah, Allah. Itulah tauhid. Imam Yusuf bin Husain berkata, "Man waqa'a fi birahit tauhid, man waqa'a fi biharit tauhid." Siapa yang masuk ke dalam lautan tauhid, la yazdada ala mamaril awqat illa atshan. Siapa yang masuk ke dalam lautan tauhid, maka dia hanya akan merasakan makin haus, makin haus, makin haus. Makin ingin, makin mencari, makin mencari, makin mencari, makin mencari. Imam Junaid berkata, ilmu tauhid mubayinun liwujudihi. Wujuduhu mufariqun li ilmi. Ilmu tauhid itu adalah mubayinun li wujudihi, wujuduhu mufariqun li ilmihi. Ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya, tapi tidak sama dengan hakikat wujud Allah itu. Dan wujudnya itu pula mufariqun, berbeda dengan ilmunya. Kita hanya membahas sifatnya, membahas tentang yang disusun oleh para ulama itu. Sifat 20 yang disusun oleh para ulama itu untuk menafikan segala selain Allah. Wujud. Allah wujud, kita wujud. Apa beda wujud kita dengan wujud Allah? Kita wujud karena diwujudkan Allah. Namanya maujud. Dibuat ada. Sedangkan Allah itu adalah hakikat wujud. Maka disebut dia ada sebelum yang lain ada. Dan ketika semua ini sudah mati hancur, dia tetap ada. Wajibul wujud. Tiba-tiba ada orang mengaku, aku ini kekal. Oh, tak bisa. Karena sifat 20 wujud qidam. Yang kekal itu Allah. Kemudian ada orang mengatakan, Allah itu menjelma dalam bentuk burung. Burung yang bercahaya. Oh, tak bisa, batal. Mana yang membuat dia batal? Mukhalafatu lil hawadis. Allah bisa membagi diri, berbagi-bagi. Oh, tak bisa. Mana yang membantahnya? Wahdaniyah. Nah, jadi sifat 20 itu kuncinya. Kalau dikuasai itu, maka bersihlah tauhid. Tapi apakah itu dia? Tidak. Karena tauhid sifat zat Allah itu adalah, itu yang disebut mubayinun liwujudihi wa wujuduhu mufariqun li ilmihi. Orang hanya bisa merasakannya, melihatnya dengan pandangan batinnya. Imam Junaid berkata, ilmu tauhid tuya bisatuhu mundu 20 sana. Ilmu tauhid sudah digulung sejak 20 tahun. Bisat artinya tikar. Kita kalau ada pengajian pakai tikar. Nah, ilmu pengajian, ilmu tauhid katanya tikarnya sudah digulung 20 tahun. Wan nasu yatakallamu fi hawashihi. Adapun yang dibahas orang itu adalah samping-sampingnya. Isi tengahnya sudah digulung. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Hamad al-Asbahani, seorang laki-laki menemui Husain bin Mansur. Dan dia berkata, manil haq alladzina yushiruna ilaih. Siapa Allah itu? Kata orang laki-laki itu bertanya kepada Imam Husain bin Mansur. Tuan Guru Imam Husain bin Mansur, ya, manil haq? Siapa Allah itu? Yang selalu disebut-sebut orang itu. Dia jawab, mu'illul anami wala ya'tallu. Dialah penyebab
utama makhluk ini ada, tapi dia ada tanpa sebab. Dialah penyebab muasal segala yang ada ini, tapi dia tanpa sebab. Makanya kalau nanti siapa yang menciptakan Ustadz? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau udah sampai ke situ pertanyaannya, kata Nabi, tokoh, berhenti. Sibukkan diri dengan yang lain. Karena nanti setan, masuk setan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ya'tal. Dia ada tanpa sebab. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, dari Mansur bin Abdullah. Aku mendengar Shibli berkata, man ittala'a ala dzarratin min ilmi tauhid. Siapa yang memperhatikan ilmu tauhid walaupun sebesar biji sawi, da'ufa an hamli baqiyatin, maka sisanya dia tak sanggup lagi memikulnya, li thaqula ma hamilahu, karena yang sudah ada itu aja berat betul dia pikul. Kalau dapatnya ilmu tauhid itu sebesar ujung kuku, sebesar biji sawi, dipikulnya, sisanya tak sanggup lagi dia mikul, saking berat. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasr As-Saraj. Imam Shibli pernah ditanya tentang tauhid. Faqila lahu, akhbirna an tauhid mujarrad. Tolong beritahukan kami tentang tauhid yang murni. Mujarrad artinya lepas. Tauhid yang murni, yang bersih. Bilisani haqqin mufrid. Tolong sampaikan kepada saya ilmu tauhid yang murni, yang bersih, dengan lidah yang mufrid, orang yang bertauhid mutlak. Kata Imam Shibli, waihaka, celaka engkau. Man ajaba anit tauhidi bil ibarati fahuwa mulhid. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tauhid dengan ungkapan kata-kata, maka dia mulhid. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau menceritakan rasa buah tin saja orang tak sanggup mengungkapkannya. Kenapa? Karena rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa yang dirasakan lidah, rasa yang dirasakan hati, mau diungkapkan dengan kata, meminta bantuan akal. Akallah yang memilihkan kata. Ketika akal memilih kata, lain kepala, lain isinya. Akal Tuhan pilihnya kata ini, akal Tuhan pilih kata ini. Begitu disatukan, loh kok lain-lain? Berapanya sebetulnya buah tin itu? Buah tin itu satu. Kenapa kalimatnya beda-beda? Rasa buah tin itu berapa? Satu. Kenapa rasanya bisa jadi banyak? Karena orang menceritakan rasanya menggunakan akal untuk memilih kata. Ini pembahasan paling berat. Kalau tak kuat-kuat cendol tadi tumbang. Waman asyara ilaihi fahuwa sanawi. Siapa yang bisa menunjukkannya, berarti dia dua. Berarti dia bisa ditangkap dengan panca indera. Waman auma'a ilaihi fahuwa abidu wasan. Siapa yang menunjuknya, maka dia berarti nyembah berhala. Mana Allah tu? Inilah Allah tu. Kalau bisa ditunjuk berarti berhala. Allah tak bisa ditunjuk. Wa man nataqa fihi fahuwa ghafilun. Siapa yang menjawab berarti dia lalai. Wa man sakata anhu fahuwa jahilun. Siapa yang diam berarti jahil. Kan serba salah tu. Ustaz, coba jelaskan tauhid. Dijawabnya berarti lalai. Diam berarti jahil. Wa man tawahhama annahu wasilun falaisa lahu hasilun. Siapa yang menyangka-nyangka dia sampai tapi tak berhasil. Wa man ra'a annahu qarib fahuwa ba'id. Siapa yang menyangka dirinya dekat, dia jauh. Wa man tawajada fahuwa faqid. Siapa yang merasa, sesungguhnya dia kehilangan rasa. Wa kullu ma mayyastumuhu bi awhamikum,
Semua yang kamu ceritakan dengan prasangka kamu, wa adraktumuhu bi'uqulikum, yang kamu bahas dengan akal kamu, fi atammi ma'anikum, dengan makna-makna yang sempurna, fahuwa masrufun mardudun ilaikum, itu kembali kepada kamu masing-masing, muhdatsun masnu'un mislukum, maka dia bukan Allah, tapi dia adalah makhluk yang diciptakan sama seperti kamu. Intinya apa? Bahwa tauhid itu tidak bisa menceritakan Allah Subhanahu wa taala dengan, kalau mau dicerita, maka yang paling selamat itu ya ikut Al-Qur'an. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musawwir. Kalau mau dicoba pakai kata dia, tidak ada yang paling selamat menceritakan dirinya kecuali dirinya sendiri tentang dirinya. Siapa itu? Allah tentang dirinya. Di mana? Dalam Quran. Imam Yusuf bin Husain berkata, tauhidul khassah, tauhidnya orang khawas itu, ayakuna bi sirrihi wa wujdihi, dengan sir. Sir itu letaknya dalam qalbu. Wujdan, rasa. Wa qalbuhu wujdihi wa qalbuhu bi sirrihi wa wujdihi wa qalbihi, ka'annahu qa'imun baina yadaylah, seakan-akan dia sedang berada di hadapan Allah. Yajri alaihi tasarifu tadbirihi, dia berada di hadapan Allah dan dia serahkan kehendak Allah untuk memperlakukan dirinya. Wa ahkami qudratihi, kuasa Allah tak ada kuasa pada dia. Fi bihari tauhidihi, di dalam lautan tauhid. Bil fana an nafsihi, dia kehilangan dirinya, fana. Kalau sudah diri kita fana, yang baqa itu hanya Allah. Wa dhihabi hissihi, hilang panca inderanya. His, sentuhan, tak ada lagi. Tidak mata, tidak telinga, tidak tangan, tidak ujung lidah, tidak rasa. Biqiyamil haqqi subhanahu lahu fi biqiyamil haqqi subhanahu lahu, Allah Ta'ala yang membimbing dia, Allah Ta'ala yang menunjuk. Fayakunu kama qila ayyakuna fi jara yajri jaryani hukmihi subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna, keadaan dia mengikut seperti hukum yang ditetapkan Allah. Dia mengikut, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada keinginan, tak ada hawa nafsu, hanya Allah semata. Qila, ada yang menyebut at-tauhid lil haqqi wal khalqu tufailih. At-tauhid lil haqqi, tauhid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu tufaili, sedangkan makhluk itu adalah diciptakan, berawal, dimulai, ada startnya, ada wujudnya, ada akhirnya. Waqila, ada riwayat menyebut at-tauhid isqatul ya'at, tauhid artinya menghilangkan ya. Apa itu ya? Apa itu ya? Ini ya. Ya. Milikku, denganku, bersamaku. Sudah tak ada ku-nya lagi. Itulah tauhid. Kalau masih ada aku, berarti masih ada dua. Yang ada hanya Allah semata. Tapi bukan wahdatul wujud. Itu yang dikatakan Syekh Sa'id Fudah. Yang ada itu adalah wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud, tidak ada lagi ku, li, bi, ma'i, ilayya. Tak ada lagi aku, yang aja ada dia semata. Dia adalah aku adalah dia. Wahdatul wujud. Tapi wahdatus syuhud. Kita tetap ada, tapi tak ada kepemilikan kita. Yang ada itu wahdatus syuhud, yang dipandang hanya dia saja. Itu jalan keluarnya. Qila li Abi Bakar At-Tamastani, dikatakan kepada Imam Abu Bakar At-Tamastani, mat tauhid, apakah tauhid itu? Qala tauhidun muwahhidun muwahhadun. Ada tauhid, mengesakan, ada muwahhid,
orang yang mengesakan, ada muwahhad, dia yang diesakan. Hadhihi salasah, itulah tiga. Qala Ruwaim, Imam Ruwaim berkata, at-tauhid atharul basyariyah wa tajarrudul uluhiyah. Bekas-bekas kemanusiaan terlepas dari itu semua, yang tinggal hanya Allah semata. Kita ini basyariyah. Basyariyah diambil dari kata bashar. Bashar artinya kulit. Bashar. Sedangkan lawan daripada syariah adalah uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata ketika dia mau meninggal dunia, qad istaddat bihil illah. Waktu itu dia sangat berat, udah mau sakratul maut, udah meninggal. Wa qala, dia berkata, min amaratit ta'yid, di antara tanda-tanda Allah menolong kamu, hifzut tauhid, Allah menguatkan kamu menjaga tauhid. Awqatil hikam, pada saat terjadinya takdir. Itu tandanya orang dapat pertolongan. Selalu kita, mudah-mudahan kita dapat hidayah, mudah-mudahan kita dapat taufik, mudah-mudahan kita dapat. Apa tandanya? Tetap ditolong Allah untuk menjaga tauhid pada saat terjadinya takdir. Qala kal mufassir liqaulihi musyiran ila ma kana min halihi. Dia menjelaskan seolah-olah dia sedang menunjukkan halnya, kondisinya. Ayyuqridaka bimaqaridil qudrah fi imda'il ahkam qit'atan wa anta syakirun hamidun. Itu dia. Engkau dipotong-potong, digunting-gunting, disayat-sayat, dicabik-cabik oleh takdir sampai engkau menjadi berkeping-keping, wa anta syakirun hamidun, tapi kau tetap bersyukur dan memuji. Itulah puncak tauhid. Di antara tanda tauhid, di antara tanda Allah menolong engkau adalah kau mampu menjaga tauhid pada saat sakitnya takdir. Ayyuqridaka bimaqaridil qudrah, kau digunting-gunting, dicabik-cabik, disayat-sayat, dipotong-potong oleh takdir, qita'atan, menjadi kepingan-kepingan, wa anta syakirun, tapi kau tetap bersyukur, hamidun, dan memuji Allah. Berat tauhid ini. Kita baru kena lockdown sedikit aja, mak, kapan lah habisnya. Padahal belum ada potong-potong lagi. Baru potong gaji 13. Baru potong THR. Itu makanya kaji tauhid ini berat. Qala Syibli, Imam Syibli berkata, ma syamma rawaihat tauhid man tasawwara indahu tauhid. Siapa yang menyangka dia sudah dapat tauhid, dia belum mencium bau tauhid. Dia menyangka. Kenapa begitu? Karena kalau masih menyangka, masih ada rasa punya dia. Kan banyak orang. Kenal kau sama si Anu yang cantik anak Pak Kades tuh. Oh, aku kenal. Semua orang mengaku kenal. Tapi ternyata satu pun tak kenal. Kenapa? Karena masih dia mencari. Tapi kalau sudah yang dicari itu mengenalkan dirinya, itu lain cerita. Masih mencari. Iya kalau nama asli, entah tidak ya. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, awwalu maqamin liman wajada ilmat tauhid. Orang yang mencari tauhid, yang pertama dia temui adalah wa tahaqqaq dzalik fana'u dzikril asya' an qalbihi. Tak ingat apa-apa selain Allah dalam hatinya. Itu baru stasiun pertama dalam tauhid. Fana'u dzikril asya', fana hilang, zikril asya, mengingat sesuatu, an qalbi. Saya Pak Ustaz kalau jam 1, jam 12 bulan puasa itu memang tak ingat apa-apa lagi Pak Ustaz. Makan tak ingat, tidur tak ingat. Terus apa yang kau ingat? Rokok aja Pak Ustaz.
Pernah tak nengok orang tegak di airport menunggu koper, lalu kemudian ada kawan-kawannya di belakang, gitu ya, nengok. Hah? Tak sadar dia kawan dari tadi udah 5 menit. Yang lain udah ketawa-ketawa. Apa maksudnya? Sedangkan fokus menengok koper aja bisa membuat lupa. Kan? Nah, itu yang dimaksud. Fana. Fana zikri sahib bi zikril koper. Fana. Hilang rasa ke kawan tadi karena ingat ke koper. Payah menjelaskannya. Jadi kasih contoh-contoh yang kan? Itu deh. Kalau orang tak ngerti apa fana ini, apa fana. Apa ia bisa hilang? Nah, itu dia. Hilang. Fana zikril asya an qalbihi. Hilang rasanya. Wanfiraduhu billah. Hanya Allah semata. Hanya koper itu aja yang nampak dia. Padahal koper itu masih dalam pesawat. Qala Syibli li rajulin. Imam Syibli berkata kepada seorang laki-laki, "Atadri lima la yasihhu tauhiduka?" Fulan, kata Imam Syibli, "Ya, kau tahu tak kenapa tauhid kau tak betul?" "La, aku tak tahu." "Li'annaka tatlubuhu bika." Karena kau mencari Allah dengan dirimu. Maka kau tak kenal dia. Lalu yang betul itu adalah Allah itu mengenalkan dirinya kepadamu. Dengan apa? Dengan riyadhah. Banyak riyadhah, banyak, baru Allah mengenalkan dirinya. Tapi jangan nanti gara-gara ini tak mau mengkaji tauhid. Untuk tahap pemula pertama itu yang disebut dengan ma'rifah kasbiyah. Jadi yang kita lakukan selama ini belajar ilmu tauhid di sekolah tuh Pak Ustadz, itu kasbiyah namanya. Ini startnya. Start dari mana? Start dari kanan lah ya. Start. Di awal perjalanan itu namanya kasbiyah. Kasbiyah itu apa? Usaha. Setelah di ujungnya adalah wahbiyah. Muhabah, mauhibah. Itu baru pemberian. Yang ini kita mencari. Yang ini dia mengenalkan dirinya. Jadi yang selama ini kita bahas di sanawiyah dulu belajar Al-Husunul Hamidiyah. Khatam Husunul Hamidiyah, baru kemudian Dusuki ala Ummil Barahin. Dusuki ala Ummil Barahin. Di tempat-tempat lain ada pula mengkaji tentang Aqidatul Awam. Nah, macam-macam ilmu. Itu adalah usaha. Usaha. Setelah itu kemudian dengan riyadhah Allah menunjukkan dirinya. Tapi jangan dibayangkan Allah menunjukkan dirinya berjubah, berkumis. Allah. Itu makanya kalau tidak kuat yang kasbiyah tadi bisa error di ujung ini. Nanti bisa-bisa orang mengaku bersatu dengan Tuhan. Makanya kasbiyahnya dikuatkan dulu. Kuat basicnya, nah baru. Ibnu Atha berkata, alamatu haqiqatit tauhid, tanda hakikat tauhid itu adalah nisyanut tauhid. Lupa dia dengan wa huwa ayyakunal qaimu bihi wahidan. Tauhid itu, ilmu itu sarananya. Yang mau dituju itu adalah kalau mau diumpamakan gini. Saya mau jumpa pejabat. Lalu kemudian ke kantor dia, mau datang ke kantor dia. Mobil, motor, Gojek itu ilmu untuk sampai ke situ. Setelah sampai ke tujuan itu, lupa dengan naik apa tadi datang. Saking senangnya, ahlan, masya Allah, tabarakallah. Lupa. Sampai lupa tadi
Yang diingat hanya itu saja. Nah, begitu lebih kurang gambarannya. Alamatu haqiqat tauhid nisyanut tauhid ayyakunal qaimu bihi wahidan. Yang tinggal hanya dia saja. Karena kalau masih bercabang lagi. Masih bercabang. Masih ngingat kendaraan yang menyampaikannya dan tujuannya. Tujuan tauhid ini siapa? Allah. Hilang. Wa yuqalu minan nas may yakuna mukashifan bil af'al. Ada di antara manusia ini yang disingkapkan Allah hijabnya, kasyaf. Yaral hadisat billah. Dia melihat segala yang terjadi peristiwa ini dengan pandangan Allah. Wa minhum man huwa mukasyaf bil haqiqah. Ada pula orang yang disingkapkan Allah SWT hakikat, fayadham hala dhamhil ihsasuhu bima siwah. Dhamhala yudhamhilu artinya fania, hilang ihsas, hilang rasa selain Allah. Fahuwa yushahidul jam'a sirran bisirrin, memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu biwasfit tafriqah, tapi zahirnya tetap masih membedakan ada khalik, ada makhluk. Tapi bukan maksudnya memandang semua Allah. Saya sudah sampai kepada hakikat tauhid itu Pak Ustaz. Semua ini Allah. Oh, na'udzubillah. Ada orang ngawur ngarang-ngarang. Tuh datang ke UIN. Kata dia semua ini Allah. Dijumpakan dia dengan Ustadz Iskandar Arnel di dalam ruang berdua. Semua ini Allah. Aku ni pun Allah. Dalam tauhid kawan. Ditanya sama Ustaz Iskandar. Jadi Bapak Allah? Iya. Kalau air, keluar dari air itu adalah air. Ini air. Kalau air ini keluar, apa namanya? Air juga kan? Keluar dari air berarti air. Dia mengaku dirinya Allah karena dia bukan diciptakan Allah, tapi dia keluar dari Allah. Ni Allah, aku keluar dari Allah. Maka aku ni Allah. Semua makhluknya. Oh, gitu Pak. Iya. Bapak berak pagi tadi. Iya. Berarti berak Bapak itu Allah. Dia. Macam Mike Tyson, sekali pukul tuh jatuh. Ini orang begini tidak bisa kalau dijumpakan dengan jurusan tafsir hadis. Sama orang filsafat baru kena. Top sekali, tumbang. Tetap. Nah, itu makanya setiap orang merasakan rasa kalau diceritakan orang salah tangkap. Makanya mesti kuat tauhid. Tauhid kasbi mesti kuat. Baru tauhid wujdan, rasa. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, aku mendengar Ali bin Muhammad Al-Qazwaini berkata, dari Qamfaz, Imam Junaid pernah ditanya tentang tauhid. Lalu dia pun bersyair. Ghannali min qalbi. Dia bernyanyi dari hatiku. Wa ghannaitu kama ghanna. Aku pun bernyanyi seperti nyanyi dia. Aku pun menyanyi seperti lagu dia. Wa kunna hinama kanu. Wa kanu hinama kunna. Kami seperti mereka dan saat itu, dan mereka pun saat itu seperti kami. Kalau kita dengar orang menyanyi, lalu kita pun ikut menyanyi. Kita dengar orang menyanyi, satu munsyid seorang, oh, coba kau nyanyi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Kita dengar dia menyanyi. Lalu ghanaitu kama ghanna, ku ikuti. Lagu aku Maulaya sama bunyinya, sama tarikannya, sama suaranya, sehingga tak dapat lagi kubedakan. Yang keluar itu sebetulnya suara aku atau suaramu.
Wa kunna hina makanu wa kanu hina makunna. Kami saat itu seperti mereka, mereka saat itu seperti kami. Qala sa'il. Ahalakal Qur'an wal akhbar? La, walakin muwahhidu ya'khuzu ahlat tauhid min adnal khitab wa aisaruhu. Apakah orang bertauhid itu meninggalkan syariat, Quran dan sunnah? Lah, jangan wah apa nih tau? Tidak. Dia tetap pakai Quran sunnah. Itu yang dimaksudnya Quran sunnah itu. Tauhid min kasbiyah. Yang disusun ulama ilmu tauhid dari Quran, sunnah, ijma' ulama, disusunlah demikian berupa, tetap dipakai itu. Walakin al-muwahhida ya'khudhu a'la tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah itu mengambil tauhid tertinggi min adnal khitab, dari kalimat yang sesuai dan mudah difahami. Kita sudah bahas tauhid semua. Dari mulai tauhidnya orang awam, tauhid usaha kasbi, sampai tauhidnya orang khawas, sampai tauhidnya khawasul khawas. Mudah-mudahan tak salah paham. Jangan dipotong-potong video nih. Tonton dari awal sampai akhir. Karena kalau dipotong-potong nanti, wah ini bisa dipancung kepala Abu Somad. Video asli kita simpan. Besok Stasiun 47 menghadapi maut. Macam mana mereka waktu mau mati itu? Apa yang mereka lihat waktu mau mati? Bagaimana ekspresi mereka? Itu besok. Siap-siaplah. Besok itu kalau bisa bukanya agak banyak sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pembahasannya juga seram tentang orang sakratul maut. Bagaimana mereka sakratul maut? Apakah menjerit-jerit? Apakah mata melotot? Besok. Insyaallah. Judulnya besok menghadapi maut. Nah, itu kalau mau buat foto menghadap maut. Dari Pak Yusuf Aditya, apa benar ruh kita berasal dari zat Allah? Sudah kita bahas dulu Pak. Tak ingat pertemuan keberapa? Tak ingat halamannya, tak ingat pembahasan, tapi sudah saya ulang balik. Nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Ruhku. Udah, pembahasan. Di situ penisbatan itu ruhku. Ruhku di situ artinya ta'zim, pengagungan. Penisbatan sesuatu kepada Allah artinya pengagungan. Sesuatu dinisbatkan kepada Allah sama dengan pengagungan, penghormatan. Contoh, hamba. Tambah Allah. Artinya hamba Allah. Hamba itu menjadi mulia. Utusan. Tambah Allah. Artinya utusan Allah. Hamba Allah. Utusan Allah. Contohnya lagi rumah. Tambah Allah. Maka artinya rumah Allah. Rumah itu jadi mulia. Bukan Allah tinggal di rumah itu macam kita tinggal di rumah ini. Itu maknanya. Maka makna ruhi di situ adalah bukan ruh saya ini
membelah diri dari ruh Allah. Itu dijelaskan kemarin oleh Imam Al-Qushairi. Lalu apa makna nafakhtu fihi min ruhi? Khalaqa. Allah menciptakan ruh. Allah menciptakan ruh. Bukan ruh. Ruh Abdul Somad membelah diri dari ruh Allah. Berarti kalau begitu Allah sama dengan Abdul Somad. Na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya kalau kuat sifat 20-nya, insyaallah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Pak Mardiansah, boleh membayar zakat pada seorang agar orang tersebut dapat membayar hutangnya ke kita? Bapak bayar zakat sama dia. Zakat mal bapak 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Orang itu punya utang sama bapak 2 juta. Ku bayarkan zakatku tahun ini 2,5 juta ke kau, tapi kau bayar utang kau sama aku ya. Jadi ini ada dua ini Pak. Bapak membayar zakat ke dia, masuknya ke 8 asnaf. Masuk tak dia ke 8 asnaf? Masuk Pak Ustadz. Masuk kemana dia? Miskin Pak Ustadz. Bayar. Nih ku kasih kau 2,5 juta. Zakatku 100 juta, ini tabunganku, kasih kau 2,5 juta. Lalu kemudian kata dia, aku terima. Barakallahu laka fi ma'ataitah. Semoga Allah memberikan berkah pada yang kau kasih. Ini ku bayar pula utangku. Sah aja, boleh tak apa-apa. Ahmad Junaidi. Pak Johan Safarudin. Ustaz, terkait definisi ihsan, bolehkah kita membayangkan Allah dalam sholat? Oh, udah kita bahas tadi dalam. Udah kita bahas tadi kan? Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas, Allah tak seperti itu. Allahu Akbar. Apapun yang terlintas, tidak seperti itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bapak membayangkan apa waktu sholat itu? Maka Bapak buka mata. Kalau Bapak pejam mata, datang waridat namanya itu Pak. Yang datang-datang itu namanya waridat. Warid artinya datang. Waridat, datang macam-macam. Datang itu, datang. Buka mata. Saya buka mata makin kacau Pak Ustaz. Kenapa? Yang di muka tuh bajunya entah apa-apa. Tutup balik. Makin kacau Pak Ustaz. Dengarkan bacaan. Makanya sebelum sholat itu qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu min hamazatis syayatin, wa a'udzu bika an yahdurun. Aku minta bantuan kepada Engkau ya Allah, tolong aku dari bisikan setan. Menghilangkan waridat. Kalau dalam majlis zikir ada namanya rawitoh. Rawitoh itu mengingat guru. Ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ya, apa hukum orang berzikir dia bayangkannya wajah gurunya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Ali Jum'ah, itu untuk menghilangkan waridat. Ketika dibayangkannya wajah gurunya, maka hilanglah yang datang-datang kecamuk tadi. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang baik. Guru dia itu orang baik. Dengan diingatnya gurunya itu, hilanglah waridat tadi. Tapi orang yang salah paham, oh kau syirik kau. Berarti kau enggak ingat Allah, kau ingat guru. Sama macam orang mau ujian, datang guru kelas. Nanti ujian, kalian jangan macam-macam. Kalau ada di antara kalian yang nyontek,
ibu hadir di sini. Kehadiran ibu itu dalam pikiran si anak adalah untuk mengkhusyukkan si anak. Sehingga dia merasa kehadiran ibu itu. Merasakan kehadiran guru. Tapi bukan maksud saya bapak sholat membayangkan guru bapak. Jangan pula bapak sholat membayangkan saya sedang ceramah. Bukan. Itu salah satu. Kalau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said, ya kalau kami berzikir dengan Allah, kami membayangkan apa? Enggak ada membayangkan apa-apa. Tapi ada orang Rabithah Ka'bah, Rabithah Raudhah, ada. Rabithah Raudhah, bayangkan taman Raudhah. Bukan berarti taman Raudhah itu Allah. Untuk mengusir waridat tadi. Karena kalau dipejamkannya mata, datanglah ikan lele, datanglah rendang, datanglah bakwan. Nah, tapi ketika dia fokus seolah-olah waktu kemarin di taman Raudhah, hilang waridat itu. Kalau Ustaz membayangkan, saya tak ada membayangkan apa. Saya kuatkan aja kepada makna yang diucap. Tapi saya tak menyalahkan orang yang membayangkan Rabithah seperti yang tadi. Nah, itu dia. Pokoknya kalau terbayang Allah seperti sesuatu, fallahu laisa kadzalik. Mukhalafatuhu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Pak Ahmad Junaidi, Ustaz, apa yang dimaksud akidah wasitiyah? Akidah ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang menulisnya namanya Imam Tohawi, maka disebut akidah Tohawiyah. Lalu kemudian disebut Imam Tohawi. Kemudian Tohawiyah ditulis oleh Imam Wasit, Wasitiyah. Ditulis oleh Abdul Somad, akidah Somadiyah. Artinya dinisbatkan kepada penulisnya. Untuk akidah, pakailah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu kata tuan guru-guru kami dulu. Saya sanawiyah baca Al-Husunul Hamidiyah. Aliyah membaca Dasuki ala Ummil Barahin. Ketika kuliah dulu, muqarrar Azhar, sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Dan saya mata pelajaran Tauhid sifat 20 di Azhar tahun 3 itu sangat berkesan bagi saya. Kenapa berkesan? Karena saya tak lulus. Diulang lagi tahun 4. Ingat saya dosen. Dua kali saya untuk mendalamkan tauhid. Husnuzan aja untuk mendalamkan tauhid. Terakhir Pak Nasrul, Ustaz, bagaimana hukumnya jika puasa lupa niat, baik harian maupun niat dalam 1 bulan? Innamal a'malu binniyat. Kalau Pak Nasrul puasa sunat, jam 8 pagi Pak Nasrul buka tudung saji hanyut terapung, das ditengok apapun tak ada. Kata Nabi, izan ana shaim, karena tak ada makanan, kalau begitu aku puasalah Aisyah, kata Nabi. Itu puasa sunat Pak Nasrul. Kalau puasa wajib tak bisa, niatnya mesti sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh tak berniat, mazhab Maliki memahami Ramadan itu sepaket sebulan. Maka niatnya nawaitu sauma syahri Ramadan, aku berniat puasa bulan Ramadan sebulan sah. Tak perlu niat tiap malam lagi. Mazhab Syafi'i tiap malam. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Makanya di kampung kita di masjid sebelum habis tarawih, setelah witir berdoa, nawulis saum rahimakumullah. Berniatlah kamu semua jamaah, jangan sampai kalian ketiduran besok pagi. Itu maksudnya. Apa disuruh-suruh kami berniat nih? Tiap hari kami puasa nih. Ini buktinya lupa. Lupa. Kadang banyak orang nih tak sama pikiran kau sama pikiran orang lain. Luruskan sahab, lurus.
Apa suruh-suruh kami Pak Imam? Udah tahu kami yang meluruskan sholat. Tiap hari kami lurus. Tak sama. Ini diulang-ulang balik, diulang balik. Nah, jadi jangan sampai lupa niat. Tapi Pak Ustadz, saya ucapkan niat itu di mulut. Nah, itu namanya talafuz bin niat. Niat itu letaknya di hati. Cuman takut hati goyang-goyang, duduk di mulut. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati ilah. Ada pula dilantunkannya. Nawaitu sauma ghadin. An adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jumpa besok tentang masalah menghadapi maut. Terima kasih. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.